Nah, terakhir kami ingin sampaikan ini, Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan revisi dan pembahasan terhadap jabatan-jabatan fungsional ini, dan arahnya adalah nanti ke dalam uh, apa proses untuk penataan, ya, untuk penataan. Jadi kami sudah melakukan harmonisasi terhadap Permenpan 13 2019, dan arah penilaian kinerjanya itu adalah ke arah penilaian kinerja ekspektasi atasan. Jadi teman-teman nanti angka kreditnya tidak perlu dihitung lagi nanti ya. Jadi yang penting kita akan mengkonversi hasil predikat kinerja, ya, hasil predikat kinerja. Jadi nanti teman-teman tidak akan ribet lagi untuk menyusun angka kredit yang berdasarkan butir-butir kegiatan. Nah, penilaian ini nanti akan dilakukan di Januari 2023, ya. Tapi bagi teman-teman tadi yang masih berproses, angka kredit yang ada saat ini masih tetap berlaku, ya, untuk kenaikan pangkat dan jabatan. Dan bagi teman-teman yang hasil penyetaraan, itu kenaikan pangkat nanti kita akan berikan kenaikan pangkat reguler sampai dengan Oktober 2023. Ya, Oktober 2023. Jadi banyak di sini hal-hal yang memang kita simplifikasi sehingga nanti teman-teman tidak ribet lagi dengan proses angka kredit dan sebagainya gitu ya. Tapi nanti angka kreditnya itu hanya akan ada angka kredit konversi dari nilai predikat kinerja. Nah, predikat kinerjanya apa? Nah, itulah yang akan dikonversi. Siapa yang akan menentukan predikat kinerja itu atasannya masing-masing. Jadi apakah nanti kontrak kerja yang diberikan itu apakah sudah sesuai apa belum gitu ya? Udah sesuai apa belum? Nah, ini barangkali penting nih teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dan penetapan Permenpannya segera bisa kita lakukan. Apabila Pak Wawan misalnya sekarang sudah beralih, kemudian pangkatnya 4A atau pangkatnya 3C, ternyata mau ke ternyata mau ke 3D, kepotong keburu fungsional, kan harus ngumpulin angka kredit. Nah, kita sudah rencanakan kalau 2022 udah dapat Pak Wawan kemarin, ya Oktober. Nah, kita insya Allah kita akan berikan nanti sampai 2023 juga. Jadi kalau Pak Wawan misalnya jatuhnya regulernya di April, maka tetap bisa naik pangkat ke 3D. Atau, tapi kalau sudah pernah naik pangkat 3D, nggak bisa ke 4A, gitu ya. Ke 4A, tapi hanya di pangkat puncak istilahnya Pak Wawan. Di pangkat puncak. Jadi Bapak tidak ngumpulin angka kredit pun atau kinerjanya tidak terpenuhi secara keseluruhan, tetap naik pangkat. Ya, ada BKD-nya di sini ya, mudah-mudahan ya. Jadi kita mudah-mudahan ini sudah hasil diskusi kita juga yang akan kita berikan. Yang kedua, ternyata bisa saja Pak Wawan itu dapatnya sekarang 3D gitu ya. Tapi punya S2. Nah, S2-nya itu sudah lewat 4 tahun. Ya, udah 4. Misalnya 4 tahunnya itu di April atau Oktober. Walaupun posisinya muda, itu tetap naik pangkat bisa. Tapi hanya sampai yang Oktober 2023. Nah, itu supaya itu. Tapi ini teman-teman BKD ini harus mendukung teman-teman yang ini. Harus tahu. Karena kalau nggak tahu, dia nolaknya itu bukan apa-apa karena dia nggak tahu kebijakan itu. Gitu bawaannya. Ya, gitu ya. Jadi itu. Kemudian, nah itu pembinaan juga penting karena kalau sudah duduk di JF, nggak ada lagi kita mengenal penyetaraan dan tidak penyetaraan. Jadi semuanya itu ya karirnya dia karir sebagai pejabat fungsional gitu ya. Nah memang ini yang jadi masalah tadi kalau misalnya bagaimana nih penilaian dan sebagainya harus ke IP dan sebagainya. Ini juga nanti kita akan simplifikasi ya. Nanti ada kewenangan penuhnya kan adanya di instansi masing-masing gitu ya. Nanti akan ada keterlibatan itu kalau ke ahli utama gitu itu wajib ke instansi pembina. Tapi Pak Wawan nanti walaupun misalnya dilepas ya kualitasnya daerah ini juga harus dijaga. Kita memberikan kewenangan tapi juga kurang lebih harus dijaga ya. Jadi jangan sembarangan juga orang naik pangkat, naik jabatan gitu ya. Nah, ini juga kan perlu keseimbangan lah kurang lebih.
Nah, bagaimana dengan kenaikan pangkat? Ini banyak pertanyaan. Saya sudah, mohon maaf Pak Deputi, saya sudah konsultasinya ke Pak Abah aja kemarin. Sudah berkali-kali. Karena begitu ditetapkannya Permen 1 tahun 2023, pertanyaannya itu justru banyak yang keBKN kalau berkaitan dengan kenaikan pangkat, Pak. Ya, kenaikan pangkat. Bahkan saya sudah membuat konsep surat untuk Pak Menteri supaya bisa menindaklanjuti ini. Karena di dalam pasal 55, ya pasal 55 di Permenpan 1 itu disebutkan bagi PNS ya yang disetarakan mulai 1 Januari sampai dengan Mei 2022 bisa diberikan kenaikan pangkat reguler ya TMT 1 April 2023 atau 1 Oktober 2023. Maka muncullah banyak pertanyaan. Bagaimana dengan kami yang kemarin disetarakan itu sebelum Januari 2023 yang belum bisa naik pangkat di 2022. Contoh, mereka yang disetarakan itu sampai 31 Desember 2021. Di surat Menpannya tanggal 23 Desember 2021, dia diberikan naik pangkat untuk April 2022 dan Oktober 2022. Tetapi banyak yang belum bisa naik pangkat. Kenapa? Karena belum 4 tahun. Karena pemberian kenaikan pangkatnya reguler. Tapi ketika membaca di Permenpan 1 2023, dia menjadi tidak bisa juga untuk diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi menggunakan reguler periode April dan Oktober 2023. Nah, ini saya merah. Nanti kalau Pak Deputi setuju, Pak Abbas setuju, dimungkinkan dia juga bisa naik pangkat untuk tahun ini, baik April maupun Oktober. Tergantung beda ya Pak ya, tapi ini maka kita merah. Kalau oke, nanti mohon supaya itu bisa disampaikan kepada semua PPK. Karena mohon maaf Pak Deputi, kita punya aturan untuk usul naik pangkat di April 2023 ini paling lambat 20 Februari 2023. Dan ini menunggu kepastian. Kalau itu memangnya diperbolehkan, nanti BKN akan menyurati kepada semua instansi yang memenuhi syarat kenaikan pangkat reguler April 2023 segera diusulkan sebelum Februari 2020. Ya. Meskipun itu ada debatable, Pak, bukannya Permenpan berlakunya Januari 2023. Tetapi saya sudah konsul juga ke Pak Abah. Tetap bisa diberikan April karena sudah dibunyikan di dalam pasal 55. Nah, bagaimana dengan yang berlaku Juli 2023? Itu minimal untuk konversi angka kredit dari predikat kinerja menjadi angka kredit. Sehingga hemat kami, nanti kalau disetujui, untuk kenaikan pangkat April 2024, maka angka kreditnya harus sudah menggunakan konversi. Kenapa? Karena integrasi ke konversi itu terakhir 31 Desember tahun 2023 menurut Permenpan. Kemudian yang kedua, mohon maaf, ini banyak pertanyaan juga. Hal ini tidak berlaku bagi PNS yang telah mengalami kenaikan pangkat dalam jenjang fungsional. Betul Pak Abaya? Jadi contohnya begini, ketika dia sudah disetarakan, kemudian dia menduduki jabatan fungsional, dia pernah dinaikkan pangkat menggunakan pejabat fungsional itu, maka dia tidak bisa lagi dinaikkan pangkat menggunakan reguler. Ya ini jadi satu saja sekali. Mana yang menguntungkan? Mengenai menguntungkan. Ketika dia menggunakan fungsional, tidak perlu menunggu 4 tahun, berikan fungsional. Tetapi kalau menggunakan fungsional, 4 tahun nggak bisa. Karena angka kreditnya nggak terpenuhi, gunakanlah yang reguler. Dengan persyaratan kenaikan pangkat reguler.